Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi untuk kita, yaitu alasan pria malas dekat dengan kamu wanita. Nah, saya percaya kalau sampai dia malas dekat dengan kamu, pasti ada alasan tertentu. Entah itu dari tutur katamu, entah itu cara engkau bersikap, pasti ada alasan tertentu. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini bisa membuat kita memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, sehingga kita menjadi wanita yang terbaik, yang memberkati banyak orang, sehingga suatu kelak nanti kita punya pasangan yang terbaik, punya hubungan yang terbaik, karena didapati bahwa engkau adalah wanita yang terbaik. So, mari sama-sama belajar, diperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Nah, berikut ini alasan pria malas dekat dengan kamu. Yang pertama, kamu cerewet untuk hal yang tidak penting. Artinya begini, itu tidak penting dan tidak logis kamu cerewet untuk hal itu. Tapi kalau kamu cerewet untuk hal yang benar, untuk hal yang baik, maka saya pun dan semua pria senang kalau itu hal yang benar. Tapi hampir semua pria nggak suka kamu cerewet untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak benar. So, belajarlah menempatkan kecerewetanmu di tempat yang benar, yaitu cerewetlah untuk hal yang benar dan hal yang baik. Artinya engkau mau kita terus melakukan yang benar, engkau mau kita terus melakukan yang baik, yang positif, kamu mau itu kita lakukan. Kalau itu dilakukan, kamu adalah wanita yang terbaik. So, berhentilah cerewet ya untuk hal yang tidak penting. Itu yang pertama. Alasannya karena kamu cerewet untuk hal yang tidak penting. Yang kedua, alasan pria malas dekat dengan kamu, maka yang kedua adalah kamu overprotective. Artinya terlalu banyak larangan, dan laranganmu tidak masuk akal. Kamu melarang berteman dengan ini, kamu melarang tidak boleh ketemu ini, padahal itu adalah teman-teman baiknya dan tidak ada masalah di mereka. Mereka sudah lama bersahabat, tapi karena kamu overprotective, mungkin karena kamu punya trauma masa lalu, mungkin dulu kamu diselingkuhin, jadi kamu kayak rada kurang percaya di hubungan yang sekarang, sehingga kamu sangat overprotective. Nah, saya dulu putus dengan mantan, salah satunya karena ini, terlalu overprotective. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Kalau ditanya alasannya gak masuk akal. Dan parahnya dia stalking semua sosial media saya. Dia tahu berapa banyak teman saya, dan dia tahu berapa banyak wanita di dalamnya. Padahal setiap kali kami ketemu, setiap kali kami ngobrol, saya telepon di depan dia. Dia tahu password saya. Saya belajar untuk terbuka. Tapi mungkin itu tadi, dia punya trauma masa lalu yang buat dia kurang percaya kepada hubungan yang sekarang. Nah, ini yang buat saya malas. Ya, satu dua kali saya digituin, ya saya masih maklum. 3 kali, 4 kali saya ingatin. Tapi kalau terus menerus terlalu overprotective, saya jadi malas. Saya bilang ke dia, kalau kamu gak bisa percaya saya, ya jangan lanjutkan hubungan ini. Kamu harus percaya sama saya seperti saya percaya sama kamu, baru hubungan ini bertumbuh. Dan saya dapati dia gak berubah.
Dan itulah yang akhirnya membuat hubungan itu berakhir. Karena terlalu overprotective. Belajar memberi kepercayaan. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan pria malas dekat dengan kamu. Maka yang ketiga adalah kamu masih kekanak-kanakan. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit nangis. Padahal hal-hal yang tidak penting. Nah, bagaimana mungkin hubungan akan bertumbuh kalau cuman merayu-merayu kamu? Janganlah nangis, janganlah ngambek. Waktu akan habis di situ. Nah, untuk itu teman-teman cewek yang nonton ini, jangan terlalu cengeng dalam kehidupan. Jangan terlalu gampang ngambek dalam kehidupan. Karena kalau kamu lakukan itu akan buat pria capek dan malas untuk lanjut hubungan dengan kamu. Malas untuk dekat dengan kamu. Karena apa? Kamu masih kekanak-kanakan. Disitulah egoismu, disitulah cuekmu, disitulah ngambekmu, disitulah gampang nangismu. Ini akan buat pria malas. So, belajarlah jadi pribadi yang dewasa. Belajarlah jadi pribadi yang tangguh. Belajarlah jadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkomitmen. Maka ini akan buat pria bersuka cita ada di dekatmu dan menjadi pasanganmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, alasan pria malas dekat dengan kamu karena kamu suka berbohong. Terlalu sering kamu berbohong sehingga dia malas, sehingga dia udah gak percaya lagi. Dan itulah yang membuat hubungan itu makin lama makin padam, makin lama makin tidak sehat, dan berujung pada perpisahan karena terlalu banyak kebohongan di dalamnya. So, belajarlah untuk terbuka dan jujur. Maka itu akan memberkati hubungan ataupun suasana dalam hubungan kalian. So, itu sangat penting, berhenti berbohong. Karena kalau kamu suka bohong, maka pria lama-kelamaan akan malas dekat dengan kamu. Sekalipun kamu pacarnya, akan malas dekat dengan kamu. Oke? Itu yang keempat. Yang kelima, alasan pria malas dekat dengan kamu. Maka yang kelima adalah kamu tidak bisa diandalkan. Kamu tidak berfungsi sebagai penolong. Padahal wanita didesain Tuhan, dibentuk Tuhan untuk jadi penolong. Penolong artinya dapat diandalkan. Penolong artinya dapat diharapkan. Penolong artinya jawaban doa. Jadi kalau teman-teman cewek, kamu gak bisa diandalkan. Hanya maunya kamu diperhatikan. Hanya maunya kamu yang dijawab semua keinginanmu. Tapi untuk pacarmu, untuk orang yang dekat denganmu, kamu gak bisa diandalkan. Ini yang repot. Apalagi kalau engkau punya kemampuan, tapi kamu gak mau memberikan pertolongan, memberikan bantuan, kamu gagal menjadi pasangan yang terbaik. So, jadilah wanita yang penolong, wanita yang bisa diandalkan. Itu yang kelima, nggak bisa diandalkan. Lama-kelamaan, pria ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali diingatkan ya. Belajar kerjasama, belajar membantu apa yang bisa dibantu. Tapi kalau terus menerus gak bisa, maunya hanya diperhatikan, gak ada timbal balik. Malas. Cowok malas, pria
malas dekat dengan kamu. So, perbaiki itu. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, alasan pria malas dekat dengan kamu. Maka yang keenam adalah berpakaianmu minim, kurang bahan. Sampai bingung, itu pakaian dipakai ke pantai sama modelnya dipakai ke ibadah, kurang bahan. Nah, diingetin 1 kali, 2 kali, 3 kali diingetin, tapi gak mau. Alasannya, ini kan style, orang itu aja yang matanya gak bisa dijaga. Nah, ini 1-2 kali diingatkan, 3 kali, 4 kali, 5 kali gak mau berubah, ya malas dekat dengan kamu. Ingat, untuk cantik itu gak mesti kurang bahan, ya. Untuk cantik itu yang paling penting karakter, ya, cara hidup dan penampilan, ya. Bukan berarti kita jadi asal-asalan, karena kita dipanggil yang untuk jadi berkat bagi orang lain. So, berhentilah berpakaian minim, supaya pria tidak bosan ke kamu karena diingetin tapi tidak berubah. Ya, itu yang ke-6. Nah, kemudian yang ke-7, ini alasan pria malas dekat dengan kamu. Yang ke-7 adalah kamu curigaan, ya, cemburuan. Nah, 1-2 kali kamu curiga, is okay. 3 kali, 4 kali mulai dinasihati. Tapi kalau terus-menerus kamu curigaan, maka dengarkan baik, tidak ada orang yang suka dicurigai. Tidak ada orang yang suka dicurigai. Saya ini dulu yang buat saya putus dengan mantan. Saya terbuka, saya telepon di depan dia. Dia tahu handphone saya passwordnya, dia tahu teman-teman saya, dia tahu semua sosial media. Saya terbuka, tapi karena dia punya trauma di masa lalunya dia diselingkuhin, dia dikecewain, dan dia bawa di hubungan kami. Dan sedikit-sedikit curiga, ketemu siapa, ngapain. Loh, pelayanan kan banyak ketemu orang. Nah, jadi setiap kali pelayanan kemana selalu curiga. Karena apa? Pernah diselingkuhin. So, belajarlah dan berhentilah untuk curigaan. Belajarlah, berhenti. Jangan lagi melakukan itu. Karena kalau kamu terus-menerus melakukan itu, maka pria akan bosan. Inilah dulu yang membuat saya lama-kelamaan jadi kayak apa ya? Jadi capek, artinya terus-menerus dicurigain, terus-menerus. Kita jadi capek dengan hubungan pacaran yang demikian. Dan saya bilang, kalau kamu tidak bisa berubah dalam hal ini, ya, sudah jujur, sudah terbuka, dan kamu juga tahu semua teman-teman saya, kalau kamu tidak bisa percaya, mendingan diakhiri. Akhirnya saya jadi bosan. Dan itulah yang membuat hubungan itu berakhir. Nah, itu yang ke-7. Yang ke-8, alasan pria malas dekat dengan kamu. Yang ke-8 adalah kamu gampang marah. Hal kecil langsung marah. Salah paham langsung marah. Tanpa membicarakan apa sebab akibatnya, apa solusinya. Itulah yang membuat akhirnya pria malas dekat dengan kamu, karena cepat sekali marah untuk hal-hal yang tidak penting. Yang terakhir, alasan pria malas dekat dengan kamu, yang terakhir adalah kamu tidak setia, mudah dirayu orang lain. Nah, ini fatal. Jadi kalau kamu mudah dirayu dan tidak setia, maka percayalah, dalam waktu singkat maka si pria akan malas, sudah tidak lagi percaya akan kamu. So, ini penting sekali anak-anak muda untuk kita pelajari. Ada beberapa poin yang saya sampaikan untuk teman-teman cewek belajar.
memperbaiki diri, sehingga kehadiranmu membawa berkat, kehadiranmu membawa kekuatan di dalam hubungan, kehadiranmu menginspirasi orang lain, diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.